Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, hari ini Sensei akan membagi ilmu sedikit saja, ilmu dasar tentang bahasa Jepang ya. Yang sebelumnya mungkin kalian tidak ketahui. Nah, kita coba untuk belajar hari ini ya bareng-bareng dari mulai yang paling dasar sampai nanti mungkin episode kesekian kita akan belajar yang susah ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong sama kalian untuk kerjasamanya, tolong subscribe, like dan komen ya. Dan juga share kalau misalkan materi ini atau video ini bermanfaat buat kalian. Oke, sebelum kita ke materi, Sensei mau jelasin tentang dasar-dasar atau basic-basic dalam bahasa Jepang. Bisa kalian ketahui ya, bahasa Jepang itu terdiri dari beberapa huruf, ada hiragana, katakana, dan kanji. Tetapi untuk pengucapan orang Jepang sendiri, dia itu mengucapkan huruf vokal ya, yaitu ada a, i, u, e, o, lalu ka, ki, ku, ke, ko, dan seterusnya. Tidak ada huruf konsonan. Huruf konsonan cuma satu, yaitu huruf n saja. Ya, contoh, misalkan Sensei punya kata Bogor. Ya, Bogor. Nah, orang Jepang itu tidak bisa mengucapkan huruf konsonan, ya kecuali huruf N ya. Misalkan Bogor ini berarti bo itu ada kan ya, ba, bi, bu, be, bo itu huruf vokal. Lalu go, ga, gi, gu, ge, go itu huruf vokal juga. Nah, di sini ada huruf R nih. Huruf R ini adalah huruf konsonan, artinya dia berdiri sendiri. Konsonan. Orang Jepang tidak bisa ngomong Bogor, berarti tambahin u jadi Bogoru kayak gitu. Lalu Jakarta misalkan Jakarta. Ja itu ada ja, ji, ju, jejo ya enggak? Lalu ka juga ada ka, ki, ku, ke, ko. Nah, ada R di sini ya berdiri sendiri. Dia ada huruf konsonan. Ya. Ta juga ada ya, ta, ci, su, teto. Jakarta diucapkan menjadi Jakarta. Nah, itulah kenapa orang Jepang agak susah ngomong bahasa Inggris ya. Karena dia itu tidak fasih atau tidak bagus pronunciation-nya ketika mengucapkan bahasa Inggris, karena dia orang Jepang itu sedikit ya untuk bisa dibilang kurang sempurna karena keterbatasan bahasanya, karena dia tuh terperangkap dalam ruang lingkup ini ya, huruf vokal. Beda sama orang Indonesia, iya enggak? Kalau kita kan fleksibel, A, B, C, D, F, G. Nah, itulah kenapa orang Indonesia tuh lebih gampang untuk belajar bahasa apapun, karena lidah kita tuh lidah tidak kaku ya, lidah kita tuh fleksibel gitu. Beda sama orang Jepang, orang Korea, orang Cina. Nah, mereka agak kesusahan ketika mengucapkan bahasa Inggris, pronunciation-nya. Misalkan mention jadi mensyong gitu kan. Kalau kita kan mensyong artinya mengsong gitu kan. Apalagi heavy rotation gitu kan. Karena huruf N di sana, di Jepang itu kan konsonan tadi ya, cuma huruf N saja. Dibacanya itu mendengung huruf N itu. N. Ya. Dibacanya itu mendengung atau eng. Contoh Doraemon menjadi Doraemon gitu kan. Nah, itulah kenapa orang Jepang agak susah dalam berbahasa Inggris ya, karena keterbatasan bahasa mereka ya, dan pronunciation-nya yang kurang sempurna ya. Oke, hari ini kita akan coba untuk ke materi ya, yang simple dulu aja, yang basic ya. Tapi sebelumnya saya mau jelasin huruf Jepang itu ada 3 ya. Ada yang tahu? Yaitu ada hiragana, ya, hiragana, lalu ada katakana, dan juga ada kanji. Ini 3 aksara huruf Jepang. Ada hiragana, katakana, dan kanji. Ya, yang paling sering digunakan ya ketiga-tiga ini, ya, hiragana, katakana, dan kanji. Cuman kita harus tahu fungsinya apa. Kalau hiragana ini untuk nama asli orang Jepang atau nama produk di Jepang ya, dan dia bikinan orang Jepang ya, itu hiragana. Kalau katakana untuk kata serapan dari bahasa asing, contohnya nama kita, nama orang Indonesia, atau nama produk-produk di luar Jepang, itu memakainya katakana karena dia kata serapan dari bahasa asing. Kalau kanji itu ekspor ya, jadi dulu tuh orang Jepang ngejajah Cina, ngebawa huruf kanji ini ya, dibawalah ke Jepang. Jadi hasil dari penjarahan ya, penjarahan budaya dari Cina mungkin. Ya, jadi hiragana ini jumlahnya cuma 40 sekian kurang lebih. Kalau kanji jumlahnya ribuan.
Perbedaannya, kalau hiragana hurufnya lebih meliak-liuk, lebih imut, lebih kawaii. Contohnya apa? Misalkan Aishiteru. Aishiteru. Ya, dia lebih meliak-liuk hurufnya, ya. Huruf hiragana ini. Tetapi huruf katakana itu lebih tajam-tajam. Contohnya Aishiteru juga ya. Aishiteru. Aishiteru. Beda ya. Aishiteru hiragana dan Aishiterunya katakana itu beda. Ya, kalau ini lebih meliak-liuk, kalau ini lebih tajam. Dan penggunaannya pun beda ya. Tadi saya sudah bilang ya. Ini untuk kata serapan dari bahasa asing, misalkan Facebook, Starbucks, yang di luar Jepang ya. Nama kita misalkan, itu memakai huruf katakana. Kalau kanji itu huruf Cina. Contohnya apa? Contohnya ini, Nihongo. Nihongo. Artinya bahasa Jepang. Ya. Dia lebih rumit penulisannya, lebih banyak coretannya. Kalau kanji ini ya, atau hanji ini. Nah, mungkin ini sekedar apa? Dasar ya, biar kalian tahu kalau Jepang tuh punya 3 aksar huruf. Pertama ada hiragana, katakana, dan kanji. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, yang pertama ya, materi paling dasar. Jadi kalau kalian ke Jepang itu harus bisa mengucapkan aisatsu. Nah, apa sih aisatsu? Ada yang tahu nggak? Aisatsu itu artinya adalah salam sapa. Aisatsu. Aisatsu. Artinya salam sapa. Ya, jadi menyapa. Tetapi dia punya tiga bagian. Pertama itu ada salam pertemuan. Salam pertemuan. Lalu yang kedua ada salam perpisahan. Dan yang ketiga ada salam instruksi. Ya. Jadi aisatsu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada salam pertemuan, lalu ada salam perpisahan, dan salam instruksi. Salam pertemuan jelas digunakan ketika bertemu dengan orang, misalkan di jalan atau sedang menelpon gitu kan. Nah, lalu yang kedua ada salam perpisahan, digunakan ketika berpisah dengan seseorang. Misalkan mau pergi kemana gitu kan, mau meninggalkan si doi, nah pakainya salam perpisahan. Kalau salam instruksi untuk menginstruksikan atau menyuruh seseorang. Nah, kita coba tulis bagian-bagiannya. Pertama ada salam pertemuan. Salam pertemuan. Ada salam pertemuan. Pertama, kalau kalian ke Jepang selalu mengucapkan ketika bertemu orang, kalau di pagi hari bilangnya apa? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu artinya selamat pagi ya. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Jadi di sini kan tulisannya gozaimasu, tetapi diucapkannya itu gozaimasu. Jadi u-nya melebur. Saya kalau bilang ohayo saja boleh nggak? Boleh. Tanpa gozaimasu juga boleh. Hanya kalau ohayo saja itu kurang sopan bagi orang Jepang. Ya, ketika kita bertemu dengan orang pertama kali atau yang baru dikenal atau yang lebih tua dibanding kita, itu bilangnya ohayo gozaimasu. Sama seperti bahasa Sunda lah ya, kan ada tingkatannya, ada yang kasar, ada yang menengah, ada yang lembut ya. Misalkan wilujeng enjing gitu kan. Isuk-isuk kan beda tuh kan, antara isuk dan enjing lebih kasar mana gitu kan. Ini ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Lalu selamat siang itu apa? Konnichiwa. Konnichiwa bisa selamat siang, bisa selamat sore ya. Selamat siang atau sore juga bisa. Atau halo juga bisa ya, konnichiwa. Jadi digunakan ketika siang hari. Ya, ketemu orang bilangnya konnichiwa. Selamat sore juga sama, bilangnya konnichiwa. Halo pun halo gitu kan, bilangnya konnichiwa juga. Moshi-moshi juga bisa. Kalau moshi-moshi lebih ke di telepon ya, bisa di telepon. Konnichiwa. Ada selamat siang, ada selamat sore juga, ada pastinya selamat malam. Ada konbanwa. Selamat malam. Dibacanya kong ya, bukan kon. Dibacanya konbanwa, bukan konbanwa. Ya, kecuali konnichiwa karena dia ada huruf n nih, ada huruf ni ya. Jadi konnichiwa. Ya, konbanwa selamat malam. Lalu ada juga menanyakan kabar nih. Nah,
Kalau kalian ditanya Ohayou gozaimasu, berarti jawabnya Ohayou gozaimasu lagi. Kalau kalian ditanya konnichiwa atau disapa konnichiwa, bilangnya konnichiwa juga. Kalau disapa konbanwa, bilangnya konbanwa juga. Tapi kalau ditanya atau disapa o genki desu ka? O genki desu ka? Artinya apa kabar kan? Iya nggak? Apa kabar? Berarti ada beberapa jawaban. Ada kabar baik dan kabar buruk, ya enggak? O genki desu ka? Apa kabar? Berarti jawabnya ada 2 atau ada 3 mungkin. Ya, kalau ditanya o genki desu ka, kalian jawabnya kalau sedang baik ya, kalau sedang kabar kalian baik, bilangnya hai genki desu. Ya, hai genki desu, kabarku baik. Tetapi kalau kalian sedang sakit, sedang meriang misalkan, bilangnya iye genki dewa arimasen. Ya, artinya kabarnya sedang tidak baik. Sedang tidak baik. Tetapi kalau biasa aja, biasa aja kabar aku, bilangnya ma des. Ma des. Biasa aja. Ingat ya, kalau ada desu, ya maaf, desu dibacanya bukan desuka ya, atau bukan desu, tapi deska atau des. Jadi u-nya melebur, ya, dibacanya des. Jadi saya ulangi ya. Jadi salam pertemuan itu terdiri dari beberapa kalimat, ya, beberapa kata. Pertama ada Ohayou gozaimasu, selamat pagi. Lalu ada konnichiwa, selamat siang. Ada konbanwa, selamat malam. O genki desu ka? Ya, apa kabar? Nah, o genki desu ka punya 3 jawaban. Kalau kalian sedang kabarnya baik, berarti bilangnya hai genki desu. Kalau sedang tidak enak baik, apa yang sedang tidak enak badan ya, sedang tidak baik, bilangnya iye genki dewa arimasen. Tapi kalau biasa aja bilangnya mama desu. Ini digunakan ketika bertemu dengan seseorang, ya, ketika di jalan atau di telepon boleh, atau dimanapun, ya, ketika bertemu dengan seseorang. Namanya salam pertemuan, berarti ketika bertemu dengan seseorang atau doi kalian. Lalu yang kedua ada salam perpisahan ya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, yang kedua ada salam perpisahan. Salam perpisahan. Artinya digunakan ketika berpisah dengan seseorang, ya enggak? Yang pertama ada sayonara. Artinya selamat tinggal. Ya, yang kedua ada ja mata. Atau sampai jumpa. Bedanya apa sih? Sayonara dan ja mata. Kalau sayonara dia itu untuk berpisah sampai gak tahu kapan waktunya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Mungkin dia berpisah lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau mungkin meninggal, ya, mau meninggal, bilangnya sayonara. Kalau ja mata itu maknanya dia akan bertemu kembali atau berjumpa kembali. Itu perbedaannya ya, antara selamat tinggal dan sampai jumpa. Tapi kalau mau lebih pasti, itu bilangnya mata ashita. Mata ashita artinya sampai jumpa besok. Misalkan kalian baru pulang sekolah nih, bilangnya mata ashita karena besok kan ketemu lagi, ya enggak? Sampai jumpa besok. Bukan ashita ya, tapi ashita. Mata ashita. Sayonara juga agak panjang pengucapannya. Bukan sayonara, tapi sayonara. Ya. Yang keempat ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai artinya selamat tidur. Beda antara konbanwa ya. Kalau konbanwa selamat malam, kalau oyasumi nasai selamat tidur. Jadi diucapkan ketika mau berpisah, mau tidur kan tidur berpisah, ya nggak? Nggak mungkin kita mau tidur bilangnya konnichiwa atau ohayou gozaimasu, nggak mungkin. Ya, harus sesuai dengan instruksinya atau salam sapanya. Kalau mau tidur bilangnya oyasumi nasai. Ini salam perpisahan ya. Terdiri dari beberapa. Sebenarnya banyak, cuman saya ambil 4 dulu aja ya biar nggak terlalu ribet. Dan ini nggak cukup juga. Ada sayonara, ada ja mata, ada mata ashita, dan oyasumi nasai. Ini salam perpisahan. Nah, paling itu minasang ya, untuk basic dasar untuk berbahasa Jepang.
kalian hafalin dulu ya untuk salam sapa ini, Aisatsu ini. Nah, untuk salam instruksi mungkin nanti di next video ya. Sekaligus kita nanti akan lanjut ke materi tentang Jiko Shokai atau perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Untuk Aisatsu mungkin sampai di sini ya, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kita ketemu lagi di next video ya tentang materi lanjutan dari Aisatsu, yaitu salam instruksi, dan materi baru yaitu Jiko Shokai atau perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Oke, minasan, terima kasih. Hontoni arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata nih.